nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita, salah satunya nikmat sehat. Dan nikmat kita diberikan kesempatan untuk beristighfar. Kata ulama, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah ditundanya kematian karena Allah menunggu hambanya agar memperbaiki diri. Jadi panjenengan bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu nikmat yang luar biasa. Karena Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Bulan di mana Allah sediakan waktu khusus bagi orang-orang yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah. Sampai-sampai di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka sebagai bentuk rahmatnya. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Kata ulama, apa maksud setan-setan dibelenggu? Padahal di bulan Ramadan pun ada orang-orang yang tidak berpuasa. Kata ulama, yang dibelenggu adalah setan-setan yang kelas tinggi, yang jabatan tinggi. Adapun yang lepas adalah setan-setan yang kecil-kecil. Sehingga apa? Orang yang imannya lemah, orang yang imannya mungkin sedikit, di bulan puasa pun dia tetap melanggar perintah Allah. Mudah-mudahan panjenengan termasuk orang-orang imannya kuat. Matur suwun. Mudah-mudahan panjenengan orang-orang imannya kuat sehingga layak dipanggil oleh Allah di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang mereka betul-betul mantap, siap lahir batin menyongsong datangnya bulan Ramadan. Siap di Pak Bu? Siap. Insya Allah bismillah. Jadi kenapa yang dipanggil orang-orang beriman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam? Karena orang-orang yang beriman adalah mereka orang yang siap mengisi waktunya untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Karena bagi orang beriman bulan Ramadan adalah bazar tahunan. Di situ banyak bonus-bonus ampunan, banyak bonus-bonus pahala. Salah satunya dan sekian banyak keutamaan bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ini kita manfaatkan jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama setahun mungkin bermaksiat, selama setahun mungkin ada larangan-larangan dilanggar, kita manfaatkan di bulan Ramadan, kita hapus nih pajak nih napa sing lagi viral nggih wonten pemutihan. Bulan Ramadan pemutihan dosa-dosa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau bukan di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh beribadah, bulan kapan lagi? Mumpung surga-surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Artinya orang-orang beriman mudah di bulan Ramadan. Kenapa? Halangan-halangan untuk beribadah, setan-setan yang biasa merayu kita untuk maksiat berkurang. Berarti kalau tidak bisa sungguh-sungguh di bulan Ramadan, kapan lagi? Makanya lima panjenengan umur di atas 40 sudah jejak mapan beribadah, nikmat. Ini kata Rasulullah, ihfadullah yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Kata ulama, di antara salah satu bentuk nikmat seorang hamba adalah umurnya di atas 40 sudah mapan ibadahnya. Ya, rata-rata pun 40 nih, rata-rata pun lebih nih. Insya Allah nikmat panjenengan kok umur di atas 40, 50, 60, 70 kok ente ibadah nikmat.
dipun syukuri. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Disyukuri. Karena ada orang-orang umurnya di atas 40 masih beribadah itu Masya Allah. Ya, na'udzubillah, nek panjenengan ke umur 40 ke atas kok ibadah jejeg alhamdulillah, saged ngaji, saged istiqomah, berzikir, Masya Allah, itu nikmat Bapak sekalian. Mudah-mudahan menjadi sebab panjenengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena husnul khatimah boten ujug-ujug kok husnul khatimah, dipun usahani. Diusahakan, salah satunya panjenengan istiqomah ngaji. Dipun semangat tinggi istiqomah nggih insya Allah. Masya Allah. Nah, bulan Ramadan sampai di mana kesiapan kita? Ya, takbir mun rapat nggih, ya mun rapat nggih. Masalah tinggal zamannya siap napa boten? Takbir siap, dana siap, program Masya Allah. Siap melayani jamaah. Pikirannya dikeluarkan bagaimana agar jamaah semangat tarawih, tinggal jamaahnya siap dan beribadah di bulan Ramadan. Nah, orang beriman pertama dia senang datangnya bulan Ramadan. Masya Allah. Ulama salafus soleh dahulu, orang soleh dahulu menyongsong bulan Ramadan 6 bulan. 6 bulan. Rindu bulan Ramadan sudah dari 6 bulan. Nah kita Masya Allah ya harus betul-betul semangat lahir batin, terutama nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai ya kita jangan seperti kebanyakan orang minggu pertama semangat, minggu 2 kurang, lama-lama malah minggu ketiga dan 4 sepijar. Justru di akhir itu pahalanya luar biasa. Ini yang tidak kejar. Ada lagi apalagi ada Lailatul Qadar. Kita semangatnya di akhir jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung kita tahun ini mudah-mudahan sedikit lagi bulan Ramadan kita semangati. Karena jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tahun kemarin bisa sholat tarawih berjamaah, bisa buka bersama-bersama di sini, ada di antara yang hari ini tidak bersama lagi. Ini boten Bu, Pak. Masya Allah. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Makanya kalau tidak sekarang bulan Ramadan kita maksimalkan beribadah, kapan lagi? Belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga kita sampai di bulan Ramadan karena besarnya keutamaan. Bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wong di luar Ramadan saja jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal hasanata yudhibnas sayyi'at dalam surat Hud. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Panjenengan baca Al-Quran itu menghapus dosa. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca 10 kebaikan, itu standarnya. Kata Rasulullah, yang 10 ini dilipat gandakan kali 70. Bayangan panjenengan baca surat Al-Fatihah itu pinten huruf Pak. Yang satu huruf 10 kebaikan, yang 10 kebaikan dikali 70 perbaikan. Panjenengan dikir Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Mu'awidat, berapa huruf? Pinten huruf Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Bahkan hanya mendengar angsitu wa asma'u la'allakum turhamun. Diam, mendengarkan, menyimak orang baca Al-Quran, itu sudah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek besok nek pada tarawih ada jamaah yang tilawah Al-Quran di masjid, yang panjenengan mungkin capek hanya mendengarkan di masjid, itu Masya Allah sudah mendapat pahala. Ini sebuah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir.
Sungguh kami mudahkan bagi siapa? Umatku, hamba-hambaku berzikir dengan Al-Quran, hanya mendengar saja sudah berpahala. Nih, tipun sami Pak, buatan serius-serius. Si sambung mewah buatan apa-apa. Kalau niki katang semangat, nih monggo Pak. Jadi kita harus berbahagia diberi umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah. Kita maksimalkan di bulan ini, belum tentu di bulan tahun depan ya kita bertemu dengan bulan Ramadan kembali lagi. Makanya kita harus punya niat yang kuat. Pokoknya Ramadan tahun ini saya akan sungguh-sungguh waktu luang selolonggar ke masjid itikaf. Walau hanya subhanallah walhamdulillah. Pokoknya selolonggar ke masjid. Ya. Karena nanti kalau di rumah godaannya banyak. Jadi dimaksimalkan di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Ini dengan waktunya longgar. Semua pekerjaan rumah sudah selesai, nyapu, ibu-ibu baru selesai, bapak-bapak nyirami tangan dan sebagainya, ke masjid itikaf. Berzikir. Banyak cara-cara berzikir. Tidak bisa baca Quran, berzikir. Kalimat thayyibah, baca subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Baca buku-buku agama. Dimaksimalkan. Kapan lagi? Belum tentu tahun depan ya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi yang pertama, bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, kesempatan untuk berhubungan baik dengan Allah, bermuamalah. Mungkin 9 bulan yang 11 bulan yang lalu kita belum bisa maksimal. Mungkin kadang capek bekerja atau sakit, ya mungkin kesibukan lainnya tidak sempat ke masjid. Manfaatkan full 1 bulan, tarawihnya jangan bolong-bolong, sholat jamaahnya jangan bolong-bolong. Kapan lagi? Punya sedikit harta, infak, ya, berpartisipasi di bulan Ramadan. Apa saja, punyanya air gula, bikin teh untuk buka bersama, apapun ya. Kan Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Panjenengan bisanya batu-batu ya, usung-usung napa sedekah. Jadi pintu kebaikan itu sangat banyak jemaah sekalian. Yang takmirnya mungkin membantu jamaah bagaimana masjid bisa melayani masyarakat. Yang jamaahnya tidak ketinggalan. Ya. Punya uang sedikit diinfakkan untuk partisipasi untuk takjil. Punya tenaga bantu nyuguhi jamaah, masya Allah. Jadi yang kedua, bertekad untuk mengisi amal soleh apapun bentuknya di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai hanya jadi penonton di bulan Ramadan. Ya, lihat tetangganya usung-usung jumbo teh, gitu. Lihat tetangganya infak. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Bahkan jadi jamaah, masya Allah, pokoknya datang beramal di bulan Ramadan. Yang ketiga, beristi'anah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka huda, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk agar mudah beramal di bulan Ramadan. Karena ada orang-orang di bulan Ramadan tidak jauh berbeda. Ya. Yang lain berpuasa, dia tidak berpuasa. Yang lain rapi menjelang sholat tarawih bersama keluarganya, anak-anaknya, tetangganya ke masjid, dia di rumah. Padahal tidak ada uzur, tidak ada alasan. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi kita mohon kepada Allah. Ya, kita minta petunjuk kepada Allah, jemaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Karena yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan difahamkan agamanya. Kata ulama, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, maka akan dibukakan pintu-pintu kebaikan dan dia mudah untuk melaksanakannya. Karena memang di awal kullu ma'rufin shadaqah.
Setiap kebaikan ada sedekah. Berarti panjenengan 24 jam isinya sedekah. Walau antal qabi wajhi ahi. Sekalipun ketemu dengan saudaranya berwajah ceria, sumeh. Ini betul. Sumeh, ramah, gabyak, ini betul. Sedekah. Walau antal qabi wajhi ahi. Jadi nek panjenengan ketemu tetangga saudara kok sumeh gabyak, itu sedekah. Itu sampun napa amal saleh. Apalagi ditambah assalamualaikum, ditambah lagi salaman, masya Allah. Jadi ini para sahabat itu, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saking semangatnya mengamalkan sunnahnya salaman, ya ketika jalan dipisah oleh pohon ketemu lagi assalamualaikum, masya Allah. Saking semangatnya mengamalkan assalamualaikum, salaman, ketika ketemu salaman. Itu dipisah pohon lagi jalan berdua bertiga, terus ada pohon pisah. Begitu ketemu lagi assalamualaikum, masya Allah. Karena kata hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara tanda akhir zaman adalah orang bertegur sapa mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Kita siapa saja assalamualaikum, tapi kadang saya goes ada orang assalamualaikum dibalas tindong atau assalamualaikum gitu. Padahal ingin mengamalkan salam. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah banyak-banyak istighfar. Nah, di antara salah satu godaan setan yang dibisikkan kepada kita adalah orang menjadi berat untuk mengucapkan astagfirullah, padahal gampang, tapi berat. Ya, istighfar. Kenapa? Dengan istighfar dosa-dosa kita menjadi rontok. Ketika dosa-dosa kita rontok bersih, menjadi dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab orang berat untuk beribadah, beramal saleh, apalagi nanti sholat tarawih, kenapa? Penghalang antara dirinya dengan Allah itu tebal. Jarak antara dirinya dengan Allah jauh. Cara mendekatnya bagaimana? Dengan istighfar. Makanya Rasulullah ingin selalu dekat dengan Allah setiap hari minimal 70 kali. Kenapa? Akan menghilangkan tabir, penghalang jarak antara dia dengan Allah dengan istighfar. Makanya saking senangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang bertobat, Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim bercerita tentang kondisi Allah Subhanahu wa taala bertobat. Jadi suatu hari, ya, jadi Rasulullah menceritakan ada seorang pemuda melakukan perjalanan mengendarai unta. Nah, di tengah perjalanan kelelahan pemuda tersebut, istirahat di bawah pohon kurma, tertidur karena kelelahan, capek. Nah, ketika bangun dia tidak menemukan untanya, padahal perbekalannya ada di unta semua. Panik. Nepan dengan istirahat di masjid, mobilnya itu tiba-tiba hilang, panik boten. Panik, memotor di panik. Nah, itu seorang pemuda, untanya lengkap penuh dengan perbekalannya, pas bangun tidak ada. Masya Allah. Muter-muter bolak-balik di sana, cari sana kemari, tidak ketemu. Sudah bolak-balik muter-muter tidak ketemu, akhirnya dia kelelahan tertidur. Nah, ketika bangun untanya kok ada, barang-barang perbekalannya lengkap. Saking senang, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kembali, Masya Allah. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi kata Rasulullah, pemuda tersebut saking senangnya ngomong kebalik, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Rasulullah sambil tersenyum. Kata Rasulullah, Allah lebih bangga, lebih bahagia daripada pemuda tersebut melihat hambanya